Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi fa'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi sebuah kebahagiaan oleh Allah, yaitu hadir di masjid yang kita cintai ini. Untuk hadir di masjid ini memang berat, ibu-ibu ya, berat dan tidak mudah untuk datang ke masjid, apalagi hari hujan. Ya, saya tadi tertidur, ya, hari hujan. Kemudian baru teringat saya pakai mobil aja. Rupanya pas pulang Kak Siti nelpon. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, untuk hadir ini butuh pengorbanan, ya, butuh pengorbanan. Jadi kalau tidak ada pengorbanan ibu-ibu dalam diri kita jadi orang yang malas, ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada dikatakan oleh Allah, ibu-ibu, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya. Kenapa kamu tidak pergi, kata Allah? Apa yang menyebabkan kamu tidak pergi berjuang di jalan Allah? Ini termasuk perjuangan ini, ibu. Ya, mata ngantuk, hari jam 3, hujan. Lalu kata Allah, malakum, kenapa kamu tidak mau pergi? Ya. Lalu ibu-ibu yang berbahagia, araditum bil hayatid dunya. Kamu lebih ridho dengan kehidupan duniamu. Itu persoalannya, ya. Banyak orang yang nggak mau datang ke majelis taklim, banyak orang yang nggak mau datang subuh berjamaah, ibu-ibu. Banyak orang yang nggak mau untuk berkorban, banyak orang yang nggak mau untuk belajar Al-Quran. Araditum bil hayatid dunya, ya, karena kamu itu ridho dengan duniamu. Itu persoalannya, ibu. Ya, kamu lebih senang dengan dunia. Mana yang dunia tadi, ibu? Tidur di rumah itu dunia. Itu dunia, ya. Sibuk mengurus rumah, ya, rumah gagah, rumah mewah, itu dunia. Ya. Sibuk ngurus cucu, dunia juga ini, ya. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, ya. Fama mata'ud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat illa qalil, kata Allah, ya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat qalil, kecil dunia ini, ibu. Itulah kata Allah, ya. Jadi berbahagia kita hari ini, ibu, ya. Allah catat kita ini sebagai hamba Allah, ya, yang memuliakan masjidnya, memuliakan majelis taklim. Selanjutnya, ibu yang berbahagia, kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ibu, siapa yang banyak berselawat kepada Rasul, maka nanti dia pada hari kiamat
akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Ya. Siapa dia ibu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang yang banyak berselawat kepadaku. Ya. Bayangkan ibu-ibu, Allah saja berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Bayangkan ibu-ibu, ini kemuliaan bersalawat kepada Rasulullah. Nah, jadi ibu-ibu banyak bersalawat. Siap sholat subuh, salawat entar dulu. Siap sholat zuhur, salawat dulu. Jangan tambah mampu ibu-ibu. Tahu ibu tambah mampu ibu. Siap sholat, entah kemana ya, tak apa yang dikejar itu. Siap sholat hilang, datang terlambat, pulang cepat. Nah, ini jamaah ini banyak penyakit sekarang itu, Bu. Tapi masih untung, Bu. Datang terlambat, pulang cepat, masih untung. Yang parah itu apa? Enggak pernah datang kan, parah nih. Enggak pernah datang. Nah, mudah-mudahan kita orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu-ibu yang berbahagia juga kita doakan. InsyaAllah hari Kamis saudara kita berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Sebanyak, kalau nggak salah lagi tinggal 86 kalau nggak salah lagi kalau nggak salah dari 95 kalau nggak salah 98 sudah ada yang mendahului. Nah, jadi kita doakan selamat dapat haji mabrur. Kemudian yang belum yang kemarin sama suami daftar, berangkatnya sama, umurnya lewat sedikit enggak jebol dia untuk berangkat. Kita doakan mudah-mudahan tahun depan Allah berangkatkan. Ya Bu ya. Tahun depan Allah berangkatkan. Jadi kita tidak bicara pemerintah, Allah yang akan memberangkatkan. Ini pun juga mungkin izin kehendak Allah barangkali begitu ibu. Tapi alhamdulillah sudah bisa berangkat. Ibu yang berbahagia, sore ini sedikit kita lihat sedikit masalah fikih korban. Ini perlu ibu, karena terkadang kita sudah ikut korban, tapi kita belum memahami tentang bagaimana itu korban, tentang masalah korban, termasuk hati kita belum berkorban. Uangnya dijalankan 2.700.000, tapi hatinya nggak sampai 2.700.000, setengah hatinya. Berarti korbannya belum. Karena Allah akan melihat nilai korban itu adalah takwamu, takwa kepada Allah, bukan masalah darah, bukan masalah daging, tidak. Tapi apa kata Allah? Sesungguhnya Allah melihat korbanmu itu kepada takwa kepada Allah. Ini. Nah, sekarang kita lihat dulu korban. Apa itu korban itu? Korban itu di sini tagarrub. Korban. Tagarrub ilallah. Apa tagarrub ilallah itu? Korban itu adalah maknanya kamu mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat bagaimana sejarah Ibrahim alaihissalam. Tak kala diminta oleh Allah, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Kira-kira masuk di akal ibu? Masuk? Tak masuk di akal kita. Masa anak yang begitu kita sayangi, yang sudah kita besarkan, di tempat yang tidak ada orang sama sekali, nggak ada tumbuh-tumbuhan di situ, sekarang dia tumbuh menjadi anak yang remaja, Allah perintahkan sembelih. Masuk di akal kita ibu? Tapi apa? Tagharrub ilallah. Karena ini adalah
mendekatkan dirinya kepada Allah, dia laksanakan. Nah, ini korban itu. Ya. Jadi orang yang berkorban adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah mahal, Bu. Tadi ayatnya apa, Bu? Ayat yang tadi apa, Bu? Apa? Inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Ini kata Allah adalah sesungguhnya kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak. Juga kepada kita Allah berikan nikmat yang banyak. Banyak nikmat, Bu. Banyak. Rumah ada. Honda berapa di rumah? 2, 3. Ya. Mobil ada. Kira-kira beli Honda itu mahal nggak, Bu, daripada beli kambing? Mahal Honda. Ya. Beli kambing paling 2.900.000. Korban di sini berapa, Bu? 26. 2.600.000. Honda sekarang 23 juta. Berapa kambing, Bu? Hah? 10 berapa dia? Hampir 10, Bu, ya. Masya Allah. Artinya, Bu, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, maka ibu-ibu adalah setahun memiliki kambing sebanyak 10 ekor. Mau? Hah? Ini hitung kami mengalih, Bu. Kalau ingin cepat kaya, berkorbanlah kamu. Kenapa? Karena berkorban itu kamu banyak diberi nikmat oleh Allah. Ya, banyak nikmat, Bu. Banyak tadi kan? Jilbab berapa biji di rumah? Ayo, Bu. Telekom berapa tuh? Itu, ya. Beli telekom ibu-ibu kalau di masjid kita ini, ya. Saya kira nggak ada yang 100.000 nih. Saya tahu kok belinya Wirobani, ya. Beli toko saya dikasih yang 200, ampun nih Ustaz. 300.000, ya. Jilbab dikasih yang harga 100 nggak mau juga. Untuk hadiah orang pergi haji dibelinya 100, untuk dia yang cantik 200, kan gitu, ya. Banyak. Tapi kenapa kita belum lagi mau mendekatkan diri kita kepada Allah? Nah, ini persoalan, ibu. Ya. Allah katakan tadi, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka nikmat kamu yang banyak itu berkorbanlah kamu untuk taqarrub ilallah. Berkorbanlah kamu taqarrub ilallah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. 2.600.000 bagi 366 hari, 7.000 sehari. 7.000. Rokok bapak berapa sebungkus? Hah? 20.000 kan? Minta terus ke ibu ya, pagi minta beli rokok, beli rokok pergi ke radio gitu kan? Kasih, ya. Mama ada tangkosan yang kepada suaminya, kasih juga tuh. Nih Pak, 20.000 sebungkus rokok. Papa udah pulang pergi kerja, pulang nanti bawa uang 200.000. Kan jadi untung juga ibu tuh. Ibu jadi untung itu, dikasih Papa 20.000 untuk pergi kerja, beli rokok, pulang nanti bawa 200 kan gitu. Kambing ini, korban ini, kita diberi untung juga oleh Allah. Nah, ini untungnya, Bu, ya. Nah, kita baca untungnya dulu. Jadi kajian ini harus untung-untung, Bu. Ya. Nah, kalau tak beruntung, itu apa kita ngaji, Bu, ya? Nah, untung dulu. Yang pertama, ya, kata Rasulullah SAW, ma'amila adami
min amali yaumin nahri ahabbu ila Allah. Kata Rasulullah, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya Korban yang lebih ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Amalan yang lebih dicintai oleh Allah, bukan pergi sholat, Bu. Ini kamu ngomong pergi sholat Idul Adha, Bu. Mau maaf ibu, setiap ibu-ibu pergi sholat Idul Adha, baju putih beli baru, telekomnya beli baru, iya Bu. Nah, sekarang kita lihat dulu kata Rasulullah, selain apa? Min ihraqi Adam, yaitu selain menyembelih hewan. Ini amalan yang paling dicintai Allah pada hari korban itu. Apa dia? Menyembelih hewan, menyembelih hewan korban. Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hewan korban itu kelak pada hari kiamat, pada hari kiamat, yaumil qiyamah, biquruniha wa ash'ariha wa aslafiha. Sesungguhnya dia datang pada hari kiamat, kata Rasulullah, datang beserta tanduknya, tanduk hewan korban tadi datang. Kemudian bulu-bulunya, bulu-bulu korban tadi datang. Kemudian wa aslafiha, kemudian kuku-kukunya, kuku-kukunya, 3 yang datang kepada kita, ibu. Tanduk korban akan datang kepada kita sebagai saksi. Bulu-bulunya, kemudian kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah korban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah, maka tenangkanlah jiwa dengan berkorban. Masya Allah, ibu. Pada hari kiamat, dia akan datang kepada kita. Nggak ada nanti itu. Suatu kali juga hadis Rasulullah apa? Orang-orang yang berkorban pada hari yaumil qiyamah, yang mana nanti dalam kondisi yang gelap. Orang huru hara kemana kini ke hilir kemudian, huru hara. Yang lain jalan kaki, jalan kaki. Kata Rasulullah, naiklah kamu ke punggung-punggung korbanmu waktu di dunia. Masya Allah. Naiklah kamu ke punggung-punggung korbanmu waktu di dunia. Waktu di dunia kamu korban. Beruntung, Bu. Bukan sekarang untungnya. Sekarang untungnya ada juga. Apa? Berlipat gandanya pahalamu, kemudian rezekimu tidak akan pernah dikurangkan oleh Allah jika kamu berkorban. Lah pernah ibu dengar semenjak awal berkorbannya itu udah miskin aja ada. Tak ada, Bu, Cuman yang banyak tuh ibu, semenjak kami berkorban ini, alhamdulillah, rezeki kami semakin hari semakin bertambah. Ya betul ibu. Sama ini, Bu. Kenapa? Karena kita mencintai Allah, karena kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kita adalah orang yang bertakarub kepada Allah. Orang seperti ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesungguhnya siapa yang bertakwa kepadaku, aku berikan kepadanya jalan keluar, dan aku berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak menentu. Allah yang tahu. Ini kehebatan korban tadi, ibu.
dari definisi korban itu sendiri. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kapan diwajibkannya menyembelih korban, ya. Itu definisi diwajibkannya menyembelih korban itu adalah yang pertama di sini dikatakan oleh Said Sabiq, ya, seseorang yang melakukan nazar. Nah, ini korban satu, bernazar. Ya, ini barang siapa yang melakukan nazar dalam rangka taat kepada Allah, hendaklah ia lakukan. Nah, jadi korban pertama adalah korban nazar. Ada ibu pernah nazar? Ya, umpamanya ibu apabila saya sehat nanti saya akan sembelih seekor kambing, kan begitu? Maka itu adalah nazar. Nazar itu ibu adalah wajib hukumnya dan wajib dilakukan, ibu ya, wajib dilakukan. Kemudian perkataan seseorang ini, ya, berencana korban milik Allah atau dia berkorban untuk Allah. Nah, jadi korban itu ada korban nazar, ada korban akikah, ada korban Idul Adha. Nah, itu beberapa korban ibu. Ya, 3 macam korban. Sistem korban ini lagi ibu-ibu ya, ada orang yang berkorban. Bagaimana berkorban? Ya. Kita lihat dulu hewan yang akan dikorbankan. Hewan yang akan dikorbankan bisa kambing, bisa sapi, ya, bisa onta. Nah, korban kita gimana? Ya. Ulama ada yang berpendapat boleh kita berkorban satu untuk keluarga seperti seekor kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pemahaman ini ibu. Ada orang yang namanya saja ditulis, ya, nama saya saja ditulis, kan begitu? Nanti di saat penyembelihan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, saya berkorban untuk keluarga saya. Jadi semua keluarga kita yang di dalam itu ibu sudah mendapatkan pahala daripada korban. Nah, jadi tidak rugi ibu sekeluarga kita. Ya. Bagaimana dengan korban 1/7 juga dibolehkan berkorban 1 untuk 7 orang. Ya. Persoalan yang lain ibu, ya. Hewan yang tidak boleh dikorbankan. Nah, ini perlu ya panitia korban. Yang pertama adalah penyakit yang jelas terlihat. Nah, sekarang ibu penyakit sapi sudah ada. Ya. Nah, ini panitia juga harus hati-hati. Ya. Penyakit kuku. Ya, nanti selesma lalu nanti sapi tersebut terduduk dia. Nah, ini itu penyakitnya sudah jelas. Ya, penyakit sudah jelas. Ya, kemudian matanya sebelah, nggak boleh. Ya, matanya harus dua-duanya. Ya, matanya harus dua-dua. Kemudian sumsum tulangnya tidak kelihatan karena sangat kurus. Nah, jadi sapi tidak boleh yang sapi kurus. Nampak tulang-tulang sapi itu, ya, tulang rusuk tampak, ya, tulang punggung tampak, ya, di arok murah kan begitu, ya, arok murah, hati-hati, ya. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau korbannya 2.600.000 itu minimal daging sapinya adalah 80. Nah, itu dia, itu standarnya begitu. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arba'in la tujzi'u. Kata Rasulullah, 4 jenis penyakit pada hewan korban yang tidak layak
Yang pertama adalah hewan yang picak dengan jelas, matanya memang sebelah. Yang kedua adalah yang sakit dan penyakitnya sangat jelas. Nah, ini jelas sakit sapinya, ya, itu. Kemudian yang pincang sekali, pincang. Bahkan ibu-ibu, kalau sapi itu turun dari mobil lalu patah kakinya, Bu, ya, itu nggak boleh lagi untuk korban. Nah, jadi memang hati-hati. Turun dari mobil, kemudian sapinya turun ke bawah, melompat, patah kakinya, maka itu jual saja, gitu. Ya, jual itu juga jual murah. Kemudian yang kurus sekali kata Rasulullah, ya, yaitu yang tulang-tulangnya nampak, tidak ada daging yang menampil, gitu. Ya, tidak ada daging yang mau diambil. Ini nggak boleh untuk dikorbankan, ya, tidak boleh untuk dikorbankan. Kemudian ibu-ibu yang berbahagia, ini lagi yang perlu di tengah-tengah masyarakat kita, permasalahan-permasalahan yang saya sering juga ditanya. Bagaimana pembagian daging daripada korban, ya? Makanya ambillah sedikit bagi peserta korban, ya. Sedikit, Bu, tidak boleh banyak-banyak, ya. Saya pernah dulu di kampung agak marah juga. Korban ini jelas untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dagingnya disukati, tahu ibu sukatan? Ya, kalau di kampung itu sukatan untuk padi, ya, dari apa itu, dari bambu, ya, Bu. Nah, dari bambu memasukkan daging itu ke dalam, ya. Entah 3 kilo, entah berapa kilo. Nah, lalu ini hati untuk peserta korban, ini limpo untuk peserta korban, ini jantung untuk peserta korban. Hati-hati, Bu, ya, hati-hati, ya. Makanya berapa kita dikasih oleh panitia korban? 1 tenteng, alhamdulillah. Kenapa? Kita memberikan korban ini adalah untuk saudara kita, menyenangkan hati saudara kita. Ini korban tadi. Coba ibu, kita sudah biasa makan daging, ya, Bu, ya. Sudah biasa makan daging rendang, ya, minimal sekali sebulan masih terbeli, ya. Kemudian dendeng, ya, masih terbuat bagi kita. Ayam, ada saudara kita, Bu, ya, ada saudara kita. Makanya entah ada atau tidak, kita nggak tahu. Masya Allah, Bu, daging yang kita antarkan tadi ke rumahnya, Masya Allah, ya, senang hatinya, senyum, ya. Alhamdulillah, udah lama nak makan daging kau. Setahun nak makan daging, dapat daging, Bu, mau. Ya Allah, senangnya hati, Bu, ya. Orang yang baik itu adalah orang yang saudaranya tersenyum dengan adabnya, tersenyum dengan sikapnya, tersenyum dengan amalnya, maka Allah nanti juga tersenyum kepada kita, ya. Makanya di sini, ya, daging itu makanlah, ya, olehmu. Kata Rasulullah, kulu wa at'imu wa adkhiru, ya. Boleh simpan sedikit saja. Kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memberikan layanan kepada saudara kita. Senang hati orang yang berkorban. Makanya ibu-ibu, ya, saya selalu sampaikan, ya, di mana-mana soal daging ke daging ini, para peserta korban, ya, malah saya sampaikan, kalau perlu gak usah ambil aja secukupnya untuk di masa hari ini, ya. Makan hari ini habis sudah. Kita udah biasa, kan begitu bahasanya, Bu, ya. Hari-hari kita sudah makan ayam, makan daging, makan enak segala macam. Tapi ada juga lagi, akademi saja pada dia doa. Mana dagingnya kau? Masih aja disebut mana daging,
Kalau begitu, nggak usah ada korban. Mana dagingnya? Ya. Daging sudah dibagikan. Masa kita akan mendapatkan daging yang empuk? Nanti tetangga kita yang tidak peserta korban, keleme-keleme nampak, kan itu sedih. Ya. Sudah lama nggak makan daging, dapat pula nanti yang nak dagingnya itu. Ya. Nah, oleh karenanya ibu, itulah dikatakan oleh Allah, ya, wala dima'uha wala luhumuha wala dima'uha, kan begitu, ya. Bukan masalah daging hari ini, bukan masalah darah hari ini, tapi masalah takwamu kepada Allah. Mana yang takwamu itu? Di saat kamu memberikan kepada saudaramu dengan senyum, saudaramu menerima korban dengan senyum, maka Allah pun akan senyum kepadamu nanti. Ya, ambillah senyum Allah dengan korban ini, ibu. Ya, dengan korban ini kita ambil senyum Allah kepada kita. Kemudian ibu-ibu yang berbahagia, ada lagi kemarin Ustaz, macam mana ini persoalan kulit? Ya Bu, kulit. Dikatakan oleh ulama tadi saya baca, ya, kulit-kulitnya pun juga nggak boleh dijual, kan begitu, ya. Lantas gimana? Diberikan kepada peserta korban, dibuangnya pula, nggak ada yang pandai, ya, umpama begitu, ya. Ini. Nah, oleh karenanya, ibu-ibu, ulama mengatakan bahwa kulitnya boleh dijual, bagikan uangnya kepada fakir miskin, bukan untuk kegiatan sembelih, bukan dibagikan lagi kepada peserta korban. Ya. Ini jalan keluarnya ibu-ibu. Kalau ada panitia nanti, macam mana ini masalah kulit? Tidak boleh dibangunkan untuk masjid, nggak boleh dibagikan untuk panitia, nggak boleh dibagikan kepada peserta korban. Bagikan uangnya, umpamanya dapat 500.000, carilah fakir miskin di situ, bagikan uangnya, karena itu adalah hak daripada mereka juga. Ibu, ya. Nah, ini persoalan kulit ke kulit. Ini sering masalah muncul terus, ya, muncul terus. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya berkorban ini adalah merupakan pendekatan diri kita kepada Allah, merupakan nilai takwa kita kepada Allah, yang kemudian adalah merupakan nilai sosial kita yang begitu tinggi. Nilai sosial. Nah, bagaimana nilai sosial ini, ibu-ibu? Itulah nilai sosial kita kepada saudara-saudara kita. Tak kala kita membagikan, ya, daging-daging kambing, membagikan daging-daging sapi kepada saudara-saudara kita yang sudah lama tidak makan daging, dengan bahagia menerima makan daging. Nah, oleh karenanya ibu-ibu yang berbahagia, begitu indahnya korban ini, ya, begitu mulianya orang yang berkorban ini, sehingga Allah akan mengganti apa yang kita korbankan ini. Allah akan mengganti lebih baik. Tak kala Ibrahim alaihissalam menaruhkan pisau yang sangat tajam di leher anaknya, ya. Sampai ke apanya? Ayah, tutup mata saya supaya nanti saya tidak melihat darahnya. Ayah, buka baju saya supaya darahnya nanti tidak tertinggal di baju. Ya. Tak kala disembelih tidak mau pisau ini, ibu, nggak mau pisau yang sudah sampai di lehernya ini, ya, memotong leher anaknya Ismail alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam memukulkan pisau tadi, ya, ke batu, belah batu, ibu, ya, belah batu. Ya. Apa kata Allah? Hai Ibrahim, ini adalah kepatuhanmu kepadaku karena taatmu kepadaku. Maka gantinya ini adalah yang lebih baik, yaitu berbagi kibas. Ya. Makanya tadi ibu yang berbahagia, siapa yang akan mengganti uang kita ini? Allah akan ganti lebih baik. Allah akan banyakkan rezeki kita. Allah akan lebihkan rezeki kita.
dengan korban. Ya. Oleh karenanya korban ini lebih baik ibu-ibu dikelola, terutama ibu-ibu yang paling bagus. Ada namanya arisan korban. Ya. Setiap pengajian ini kumpulkan 15.000 sekali wirid, 50.000 sekali wirid. Dikumpulkan ibu-ibu, ternyata uang saya sudah 2.500.000. Untuk wirid ibu-ibu saja sudah 10 ekor sapi. Itu baru ibu-ibunya. Ya. Belum lagi bapak-bapaknya. Ternyata Bustanul Abidin mampu berkorban 20 ekor tahun depan. Allahu Akbar. Ya, 20 ekor. Ya. Kemana aja dibagikan ke Ustaz? Payah membagikan. Tidak ada yang payah kok. Ya, tidak ada payah. Berapa kebutuhan orang sekitar Masjid Bustanul Abidin? Cuma 7 ekor. 13 ekornya bagi ke dusun-dusun situ. Ya. Bagi. Saya kemarin pergi ke Belitung, masuk ke dalam hutan situ. Ya Allah, mereka sangat butuh ternyata. Pernah saya ke sana jauh, ya, pakai kapal ke Batu Tritip. Butuh mereka. Itu yang dikatakan kebahagiaan. Jadi orang-orang yang berkorban inilah orang-orang yang merupakan bahagia di dalam hidupnya, tenang dalam hidupnya. Tak kala kita berkorban. Kalau tidak ibu-ibu yang berbahagia, ya, hati ini berkata-kata terus, ya, uang kita ada, kenapa yang tak berkorban kita ya? Uang kita ada, kenapa kita tak mau berkorban? Ada juga yang mencari alasan-alasan, ya, Ustaz, tak bisa korban sekarang Ustaz. Kenapa? Ya, anak mau masuk SD, anak mau masuk SD korban tak jadi. Ya. Anak mau masuk SD, ya. Apa hubungannya dengan korban? Bu, masuk SD berapa orang bu? 1. Berapa biaya SD bu? 500.000. Ya. Ada uang lagi bu? Ada emas di mana Ustaz? Jual emas tuh. Jual emas tuh. Ya. Tabungan ada Ustaz, tapi nanti Ustaz, ya, anak mau nikah lagi. Kapan mau nikah? 5 bulan lagi. 5 bulan lagi anaknya mau nikah. Dihitungnya dulu korban lagi. Ya, kapan ini? Ya, padahal Allah katakan tadi inna a'tainakal kautsar itu ibu-ibu, ya, adalah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya. Orang yang terputus itu yang mana? Yang membenci itu yang mana ibu? Orang yang membenci, orang yang gak mau berkorban, kata Allah, ya, dalam surat itu juga, dia sudah terputus, ya, dari rahmat Allah. Kalau kita nggak mau berkorban, pelit berkorban dulu, rahmat Allah itu hilang daripada kita. Mana yang rahmat tadi ibu? Mana yang rahmat bu? Kasih sayang Allah itu terputus kepada kita. Ya. Kadang-kadang muka masak gitu. Ini rahmat Allah terputus. Masam juga di rumah anak mada-mada atau ibu anak mada-mada. Bahasa Minang mada-mada bu, degil, ibu ya. Nah, tolong mama sebentar lah cuci piring. Kan itu, amangku kawan bu, ya. Iya mah, capek lah, semantalai. Alah sajam semantalai, itu ibu, ya. Ini bu, ini menyebabkan rahmat Allah terputus banyak bu. Ya. Suami istri pun bisa nak cukup teguran ke ibu. Iya. Lah kan lalu bu, kamu kadang-kadang dulu orang rumahmu itu tuh, alah tanpa lape itu leh. Lah kan lalu mam nape itu. Awak tak kata lah.
Kami itu. Jadi masing-masing sekarang Bu, itu menunjukkan rahmat Allah. Artinya korban kita pun juga harus kita periksa. Terputus rahmat Allah itu, kegelisahan, anak yang nggak mau diatur, rumah centang perenang, berat kaki ke masjid, berat kaki itu baca Al-Quran, lidah untuk baca Al-Quran Bu, itu rahmat Allah sudah terputus. Kalau itu ada pada diri kita Bu, ya Allah, apa gitu Bu? Gelisah kita, gelisah. Tapi tak kala kita berkorban di jalan Allah, Allah timbulkan rahmat yang banyak kepada kita. Allah datangkan kebahagiaan kepada kita. Ini kalau kita mau sedikit berkorban. Karena ini adalah panggilan Allah. Oleh karenanya ibu-ibu yang berbahagia, kita tanamkan dalam diri kita ini suatu semangat, semangat. Sisihkanlah. Orang kalau cinta itu bersemangat itu. Pernah tak tergambarkan ibu-ibu seorang nenek yang kerjanya cuma mengumpulkan botol-botol aqua, botol-botol aqua Bu, dikumpulkan setiap hari, dapat dia 1 karung, dijualnya 1 karung itu adalah 10.000, 5.000-nya disimpan untuk apa? Untuk beli domba kambing, 5.000 untuk makan. Yang begitu saja Bu, Masya Allah. Tak kala ditanya, Nek, kapan saja nenek ini untuk menyimpan uang sebanyak ini beli domba? Setiap hari saya menyimpan 5.000. Setiap hari. Kalah kita Bu, kalah kita. Oleh karenanya ibu-ibu yang berbahagia, hari masih ada. Ayo ambil berkah Allah ini, ambil berkah Allah ini. Ada uang, ayo korban. Untuk siapa lagi? Untuk orang tua saya yang sudah lalu. Saya berkorban untuk emak saya korban untuk bapak saya. Kalau ada yang tak setuju, nggak apa-apa, nggak usah kau korban-korban untuk bapakmu. Jangan bilang-bilang kami ini bid'ah, nggak bid'ah. Dia nggak mau beramal untuk emaknya itu. Nanti kan ada tuh, ibu korban tosnya untuk emak, bid'ah itu nggak sah tuh, bapakmu yang bid'ah. Gitu aja, sedangkan doa aja sampai, kan gitu, sampai, Akhirnya benar kita makan. ya Bu. Kita memkorbankan orang tua kita. Akhirnya kan korbankan kita dari panitia. Boleh nggak kita makan? Ya sedikit Bu, sama seperti tadi. Silakan sedikit, untuk kita ambil apa-apa, yang besarnya berikan kepada yang lain. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, jadi korbanlah. Saya selalu katakan berkorbanlah. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Maka korban ini akan Allah berikan kemudahan kepada kita, Allah tambahkan rezeki kepada kita, kemudian dimuliakan keluarga kita oleh Allah. Kemudian nanti pada hari yaumil qiyamah, tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya, akan datang kepada kita ibu-ibu. Oleh karenanya saksikan, kalau kita nggak bisa menyembelih, saksikan Bu. Saksikan penyembelihan itu, jangan ada yang lalai. Kalau ada di sekitar sini, datang cepat-cepat, menyaksikan korban kita. Bulunya itu akan datang, Masya Allah, berapa bulunya Bu, yang akan datang kepada kita nanti. Kukunya, tanduknya akan datang kepada kita sebagai saksi. Ini orang yang berkorban di jalan Allah. Itu di akhirat. Nanti apalagi? Tunggangilah kendaraan-kendaraan korbanmu. Orang jalan kaki Bu, gelisah di sana sini. Kita ada hewan korban kita. Masya Allah, tak ada lagi masanya waktu itu ibu, tak ada.
ya. Serba susah waktu itu. Ada yang guling-guling orang, ya. Ada yang kepalanya dipukul-pukul, ya. Panasnya masya Allah, sejengkal kepala matahari. Ada orang yang lidahnya panjang, ada orang yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, guling. Ya. Kita naik kendaraan, ya. Naik kendaraan ini untuk menuju surganya Allah. Ya Allah, indahnya Islam ini, ya. Indahnya Islam dengan satu amalan korban, ya. Baru satu amalan korbanmu, ya. Mudah-mudahan ibu yang berbahagia, amalan-amalan yang lain, ya, akan mengantarkan kita kepada itu. Baik ibu yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit pencerahan terhadap masalah korban, ya. Berkorbanlah kita penuh dengan keikhlasan dan nilai-nilai takwa kepada Allah. Mudah-mudahan korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah masih ada waktu bagi kita untuk menambah cicilan korban kita. Ayo ramaikan terus ibu-ibu, ajak saudara-saudara kita untuk berkorban di masjid kita ini, Bustanul Abidin. Baik ibu-ibu yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bersemangat, ya, untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Berbeda maaf dengan segala kekurangan dan kelemahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.